Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, ya. Terima kasih kita semua sudah berkumpul di sini. Sebenarnya ini ada kegiatan mengenai diseminasi budaya positif yang nanti sebentar akan dibawakan oleh Pak Antonius Pajang, CGP Angkatan 11. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, apa itu diseminasi? Ini sebenarnya sebentar nanti dijelaskan oleh Pak Antonius. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita memohon perlindungan dari Tuhan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ini doanya biar saya yang pimpin. Mari kita semua berdiri. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa sambil mengikuti doa yang saya bawakan secara ajaran Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mendengarkan beberapa hal terkait penerapan budaya positif di sekolah. Kami berharap perlindungan kami selalu sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, selanjutnya untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung menyerahkan kepada Pak Antonius yang sendiri akan memberikan materi mengenai diseminasi budaya positif. Kepada Pak, kami persilakan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum saya mulai kegiatan hari ini, diseminasi budaya positif, saya awali dengan sebuah pantun, tapi tidak usah balas dengan cakap. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Diseminasi budaya positif, saya sendiri Antonius Pajang, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri Roja, Kabupaten Sika. Yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu suatu kebiasaan yang bernilai positif jika diarahkan ataupun dibiasakan setiap hari melakukan kegiatan yang positif. Pembiasaan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan hal pembiasaan dan dimulai dari hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan, menjaga kerapian, sopan santun. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah tidaklah mudah karena di sekolah terdapat banyak peserta didik yang mempunyai latar belakang yang berbeda, tentunya perlu kedisiplinan. Yang berikut poin-poin budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal sebenarnya disiplin adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar.
bukan dari dalam diri kita. Yang berikut nilai-nilai kebajikan. Itu yang pertama ada profil pelajar Pancasila, ada IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter Indonesia, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The7 Essential Virtues, The Virtuous Project. Oke, yang pertama, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan mandiri. IBO Primary Years Program itu toleransi, empati, rasa hormat, keingintahuan, integritas, kreativitas, mandiri, kerjasama, menghargai, percaya diri, antusias, dan komitmen. 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup, yang pertama dapat dipercaya diri, kedua lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelubesan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. The7 Essential Virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. The Virtuous Project, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesediaan, bersyukur, percaya diri, kedermawan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya diri, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Oke. Untuk menambah semangat kita dalam kegiatan ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita berdiri, kita ice breaking dulu. Bisa geser sedikit. Oke, ice breakingnya ada tepuk 1, 2, 3. Tepuk satunya di bawah. Contoh tepuk 1, tepuk 2-nya di tengah, tepuk 3 di atas. Bisa mulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, 1. Kalau hanya 1 berarti tidak tepuk. Oke, kita ulang lagi. Tepuk 3, tepuk 1, 3. Satu kali lagi. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, yang berikut tentang keyakinan kelas. Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali kedisiplin positif
yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Tujuan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Di sini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. 2. Membahas keyakinan yang telah ditulis. 3. Memilah keyakinan kelas. 4. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Dan yang kelima, menyepakati keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ada 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset yang didasari teori kontrol, D.L. William Glasser dan Diane Rosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama, 1 sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ikut kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, untuk penghukum, ini misalnya anak-anak datang terlambat, kita sebagai seorang guru, mungkin ada yang maksudnya berlutut di depan tiang bendera. Contohnya seperti itu. Atau suruh mereka berlutut dari pintu gerbang sampai ke dalam kelas. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata yang keluar dengan lembut seperti, Bapak Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, di posisi ini, pembuat merasa bersalah. Artinya kita sebagai wakil guru tidak menghukum, tetapi kita menggunakan kata-kata yang halus, namun sangat menyakitkan bagi mereka. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak atau Ibu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya.
murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin tumbuh adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Di posisi teman ini, itu kita bapak guru, kita jadikan murid kita itu sebagai teman. Misalnya mereka tidak mencatat atau tidak membawa buku paket, tidak apa-apa, biar sudah nanti Pak Guru atau Ibu Guru yang bawa saja. Namun di sini nanti murid itu merasa bahwa kita itu sebagai teman. Nah, yang di sini disampaikan bahwa kita guru harus tahu bahwa murid itu ada. Jangan jadikan mereka itu sebagai teman kita. Lanjut. Oke, pemantau. Keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang terdapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar chat. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini pemantau ini contohnya seperti ini. Setiap anak itu kita selalu catat di kita punya buku harian atau buku agenda bahwa setiap anak itu punya kesalahan. Ketika mereka membuat kesalahan, kita membongkar lagi kita punya catatan, menyampaikan ini sudah berapa kali, banyak sekali kamu punya kesalahan-kesalahan yang sudah kamu buat, tetapi kita tidak memberikan mereka solusi. Yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Oke. Di posisi manajer ini, misalnya anak datang terlambat. Jadi di sini kita bukan lagi membuka catatan-catatan kita tentang anak itu, tetapi kita bagaimana mengarahkan anak. Kita harus bertanya mereka kira-kira alasan apa sampai datang terlambat. Terus kira-kira apa yang perlu diubah dari keterampilan ini. Terus itu kita harus memberikan mereka bagaimana cara jalan keluar sehingga tidak datang terlambat lagi. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap
diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Oke. Kita speaking satu kali lagi untuk tetap semangat. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikut apa yang saya lakukan. Ikuti yang saya katakan. Pegang mata, pegang telinga, pegang hidung. Oke, ulang lagi. Ikuti apa yang saya katakan dan bukan apa yang saya lakukan. Yang saya katakan. Oke, ulang lagi. Pegang telinga, pegang hidung, pegang dahi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kita masih tetap semangat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dan kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih untuk Pak Antonius Badar yang sudah memberikan kita materi mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Mulai dari disiplin, 5 posisi kontrol, dan juga yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai materi ini, saya persilakan. 1 atau 2 orang yang ingin bertanya silakan, atau memberikan refleksi terkait materi yang sudah dilewati hari ini. Bagaimana? Tidak ada refleksi? Kalau tidak, mungkin saya sedikit memberikan refleksi terkait materi ini, dan juga ada 1 pertanyaan yang ada dalam benak saya itu terkait diseminasi budaya positif. Kalau budaya positif mungkin saya sudah mengetahui, tapi diseminasi ini kayaknya masih baru buat saya. Mungkin Pak Antonius bisa menjelaskan diseminasi. Berdiri lanjut. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Diseminasi ini artinya kita menyebarkan informasi atau sosialisasi. Boleh kita pakai kata menyebarkan informasi atau sosialisasi, boleh kita pakai kata diseminasi. Jadi saya minta Ibu untuk bisa memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Jadi
Diseminasi artinya memberikan informasi atau menyebarkan informasi. Baik, untuk materinya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Kita menyampaikan materi, jadi ada refleksi dari saya terkait materi hari ini, yaitu dengan adanya diseminasi budaya positif. Jadi sebagai seorang guru saya bisa mengetahui posisi kontrol saya. Mungkin yang selama ini yang sering saya laksanakan yaitu ada di penghukum. Biasanya kalau anak buat salah, langkah yang paling cepat itu hukum. Tapi sebenarnya seharusnya yang sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, bahwa sebagai manajer, bagaimana kita melihat kesalahan anak itu, tetapi sebagai guru kita perlu memperbaikinya dengan meminta siswa tersebut mencari alasannya sendiri, lalu bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk materinya. Kita atau masih ada teman-teman lain? Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Kalau untuk doanya saya langsung minta ke Pak Antonio sendiri yang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Baik ya, terima kasih. Sebenarnya mari kita berdiri untuk mengakhiri kegiatan ini dengan doa sambil mengikuti doa yang saya bawakan secara tertulis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan kami hari ini, yaitu diseminasi budaya positif demi kebaikan atau kemajuan di lembaga pendidikan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih.